Ada apa nih Bu? Gini Bu, saya sebenarnya ada beberapa masalah yang saya nggak tahu mau cerita sama siapa gitu Bu. Oh, ada masalah ya Bu. Kalau gitu ceritalah Bu, ayo. Gini Bu, saya kadang pusing, bahkan nggak tahu gitu solusi apa yang saya buat lagi untuk beberapa murid saya gitu Bu. Karena di dalam kelas itu ada beberapa murid saya yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Sudah beberapa hal yang saya lakukan tapi belum ada dampaknya gitu Bu. Kira-kira eh, apa yang saya harus buat ya Bu? Jadi dari yang Ibu ceritakan, yang saya garis bawahi bahwa murid Ibu itu nggak ada yang bisa Ibu lakukan, udah beberapa hal Ibu lakukan untuk mengatasi murid Ibu itu, tetapi masih tetap belum ada perubahan gitu. Iya Bu. Nah, jadi kalau begitu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini nanti? Harapannya sih saya bisa dapat solusi ya Bu, atau pencerahan lah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi yang saya alami ini Bu. Oh, jadi Ibu ingin ada perubahan begitu ya? Iya Bu. Nah, kalau begitu, bisa nggak Ibu ceritakan kondisi murid Ibu yang sekarang itu seperti apa kira-kira? Jadi ada sekitar 4 murid saya yang sulit Bu menerima pembelajaran gitu. Saya pakai metode hal-hal yang menyenangkan, bermain, tapi mereka juga masih tidak menangkap pembelajaran lah gitu Bu, susah mengerti. Karena saya lihat juga kenapa saya bilang susah mengerti, karena ketika saya kasih tugas itu nggak sesuai sama apa yang ketika saya jelaskan gitu Bu. Jadi itulah Bu dia ceritanya. Oh, jadi ada sekitar 4 gitu ya murid Ibu yang menurut Ibu dia bermasalah, dengan berbagai metode yang udah Ibu lakukan, tapi mereka tetap juga nggak mau ikut dalam kondisi pembelajaran yang Ibu inginkan. Artinya menurut Ibu buatin metode bermain yang mereka kerjakan berbeda begitu. Oke, kalau begitu ya Bu, yang Ibu harapkan mereka itu maunya seperti apa dalam pembelajaran? Yang saya harapkan ya mereka bisa lah Bu menangkap pembelajaran yang saya sampaikan, bahkan mereka bisa mengerti materi-materi pembelajaran yang saya sampaikan gitu Bu. Jadi Ibu ingin mereka menangkap apa yang Ibu sampaikan, mereka mengerti. Artinya menurut yang saya dapatkan dari pembicaraan Ibu ingin mereka fokus dalam pembelajaran, begitu? Iya Bu, gitu Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira kalau begitu, kalau kita ambil kata sempurnanya dia di level 9 atau 10, menurut Ibu, murid Ibu yang 4 orang itu berada di level berapa sekarang kira-kira menurut Ibu? Ini level baiknya apa level keburuknya dia? Dia ke level kondisi sekarang. Kondisi sekarang kalau murid saya itu paling bisa dibilang 6 gitu Bu. Oh, jadi dalam level 6 gitu lah ya kan. Jadi harapan Ibu mereka di level berapa setelah nanti Ibu melakukan perubahan begitu, kalau ada perubahan yang Ibu lakukan? Nggak usah jauh-jauh lah Bu, paling level 8 itu saya udah merasa bangga lah gitu kalau mereka udah dapat di level 8 gitu. Oh, jadi Ibu berharap mereka paling tidak ada di level 8. Kalau sudah di level 8, menurut Ibu itu pun sudah cukup, udah bisa mengikuti begitu ya kan. Nah, bisa nggak Ibu pikirkan sebuah solusi atau apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan gitu supaya murid Ibu itu ada pada level 8 tersebut? Ada nggak dalam pikiran Ibu yang bisa Ibu lakukan begitu? Kalau kemarin sempat tersirat ya Bu, lihat video-video terkait referensi tentang pembelajarannya. Saya tertarik menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu gitu, karena kan saya lihat juga beberapa murid saya yang lain juga kan pasti mereka memiliki gaya belajar yang berbeda gitu. Saya berharapnya melalui pembelajaran diferensiasi itu nanti
itu bisa mempengaruhi lah atau memberi pengaruh kepada murid saya yang 4 tadi Bu. Oh, jadi dari referensi-referensi video yang tonton begitu, ada ibu lihat pembelajaran diferensiasi terpikir di pikiran ibu, bagaimana kalau diterapkan kepada murid yang 4 ini mungkin akan lebih berhasil begitu ya kan? Ya, jadi karena kita tahu juga seperti yang ibu bilang tadi, gaya belajar anak itu berbeda begitu menurut ibu ya kan? Oke, baiklah Bu. Nah, jadi tadi ibu berkata bahwa ibu akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini ya Bu, kira-kira nih dukungan apa yang ibu butuhkan dalam pembelajaran ini nantinya? Kalau dukungan pastinya saya butuh beberapa referensi lah Bu ya untuk mendalami, karena kan zaman sekarang kan pembelajaran diferensiasi ini lagi booming ya Bu, dan saya lihat juga banyak memberi manfaat besar lah untuk yang lain gitu. Dukungan dari rekan sejawat bahkan dari kepala sekolah juga perlu, tapi di sini juga saya merasa saya butuh bantuan ibu juga gitu, karena saya kan perlu ada yang melihat gimana cara saya menerapkan pembelajaran tersebut. Jadi saya butuh bantuan ibu juga untuk mengobservasi saya ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi itu Bu. Oh, jadi dukungan dalam hal yang ibu maksud di sini adalah yang pertama tadi ada pastilah dukungan rekan sejawat, bahkan dukungan dari kepala sekolah juga, dan juga ibu berharap pada saat nanti ibu melakukan pembelajaran yang berbeda, pembelajaran yang lain seperti sehari-harinya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, ibu ingin ada yang memantau ibu, ada yang mengobservasi ibu, apakah pembelajaran itu nanti sudah sesuai seperti yang ibu harapkan atau bagaimana begitu ya Bu? Iya Bu. Oh, jadi tadi menurut yang saya dengar, ibu meminta saya untuk ikut mengobservasi ibu, begitu? Iya. Oke, baik, saya juga bersedia, mantap itu, bagus itu Bu. Nah, jadi dari pembicaraan kita ini ya Bu, dari pembicaraan kita dari yang awal sampai akhir tadi, kira-kira nih, apa yang sudah ibu dapatkan atau apa yang tercerahkan bagi ibu? Ada nggak manfaatnya kita berbicara seperti ini menurut ibu? Ada sih Bu, saya jadi lebih yakin untuk menerapkan apa yang sempat tersirat di dalam pikiran saya gitu. Seperti yang tadi saya berpikir untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi, karena saya merasa ibu juga jadi mendukung saya juga jadi punya hal yang bisa saya pegang nantinya. Contohnya ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, ibu akan menjadi orang yang akan mengobservasi sehingga saya boleh berefleksi terkait apa yang kurang, yang lebih dari diri saya Bu. Oh, jadi tadi yang tadinya ibu agak sedikit ragu atau belum pasti gitu menurut berdasarkan rencana yang ibu buat, sekarang sudah semakin yakin bahwa ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi, ditambah lagi dengan dukungan rekan sejawat nantinya, termasuk saya juga yang bisa mengobservasi untuk bahan refleksi bagi ibu begitu. Nah, jadi dalam pembicaraan kita yang singkat ini mungkin seperti yang ibu bilang tadi, ibu sudah mendapatkan solusinya. Saya juga mengucapkan terima kasih ibu sudah bersedia datang kepada saya berbicara-bicara seperti ini. Nah, saya tidak sabar nih Bu, bagaimana nanti perubahan pembelajaran yang ibu lakukan. Semangat ya Bu. Nanti ibu konfirmasi saja kepada saya kapan ibu akan melakukan observasi tersebut. Gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih juga Ibu. Saya permisi ya Bu. Ya, silakan. Selamat pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Luar biasa baik ya Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Baik juga, puji Tuhan sehat-sehat. Nah, ini Bu, terkait observasi yang kita bicarakan kemarin. Kemarin kan kita sempat berbicara tentang suatu masalah yang Ibu hadapi di kelas begitu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan observasi ini Bu, saya ingin bertanya sedikit, boleh nggak? Boleh Bu. Nah, begini, dalam pembelajaran nanti Ibu mau mengajarkan tentang apa?
pada observasi praktek kali ini Bu, saya akan mengajarkan tentang IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial. Materinya terkait perubahan wujud benda Bu. Oh, jadi mata pelajaran IPAS materinya perubahan wujud benda begitu. Oke. Nah, dalam materi ini ya Bu, dalam topik yang Ibu ambil ini, tujuan pembelajarannya itu apa saja? Tujuan pembelajarannya yang pertama, murid mampu mengidentifikasi terkait perubahan wujud benda. Yang kedua, murid mampu menjelaskan terkait bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi, Bu. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu ambil di sini ada dua ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi perubahan wujud benda, baru menjelaskan perubahan wujud benda yang dapat terjadi begitu. Nah, dari pembelajaran ini nanti yang akan Ibu lakukan ini, apa area pengembangan yang akan Ibu fokuskan? Area pengembangan yang saya fokuskan yang pastinya terkait penerapan pembelajaran diferensiasi Bu, gitu. Karena kemarin kan sudah kita bahas bahwa yang saya fokuskan adalah bagaimana meningkatkan atau meningkatkan pengetahuan dari murid saya yang mengalami kesulitan tadi Bu melalui pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi artinya di sini area pengembangan yang Ibu fokuskan dari yang Ibu jelaskan ini, saya menarik kesimpulan bahwa Ibu akan memfokuskan pada pengetahuan mereka begitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari pertanyaan Ibu ini dari jawaban Ibu ini pertanyaan yang selanjutnya udah terjawab ini Bu. Tadi sebetulnya saya mau tanya strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu, tapi dari sini saya sudah bisa sedikit mendapat gambaran bahwa strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Betul nggak Bu itu strateginya? Oke, mantap. Nah, jadi kalau begitu nih Bu, kalau dalam pembelajaran kan pastinya kita pasti menggunakan media. Tadi udah Ibu jelaskan area pengembangannya itu pada pengetahuan mereka, strateginya berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan. Seperti yang saya bilang tadi, pasti ada juga lah pasti medianya. Ada nggak Bu? Ada Bu. Oh, kalau begitu kira-kira medianya apa ya Ibu pakai nanti? Pada pembelajaran ini saya menerapkan dua jenis media ya Bu, karena kan setelah saya cross check siswa saya, murid saya itu gaya belajarnya ada yang audiovisual, ada yang visual, bahkan ada yang kinestetik gitu. Untuk yang kinestetik saya menyediakan kartu bergambar Bu, sedangkan untuk yang visual dan audiovisual saya menggunakan media video pembelajaran. Oh, jadi ada dua media yang Ibu pakai. Iya. Untuk visual tadi ada kartu pembelajaran. Untuk kinestetik. Oh, yang untuk kinestetik tadi ada kartu bergambar, dan untuk visual dan audiovisual Ibu menggunakan video gitu. Oh, jadi mantap itu, bagus. Jadi dalam observasi ini nanti saya ingin melihat apakah observasi yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan harapan Ibu atau bagaimana. Jadi kira-kira mungkin itu yang bisa saya tanyakan sebelum kita melakukan pembelajaran Bu. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Semangat untuk melakukan pembelajaran. Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana nih setelah melaksanakan observasi? Apakah masih semangat? Pastinya masih semangat Bu. Ya, pasti dalam keadaan sehat-sehat juga ya kan? Oke. Nah, tadi kan kita sudah melaksanakan pembelajaran. Saya juga sudah melaksanakan pengamatan observasi kepada Ibu. Nah, terkait observasi kita tadi, kita ingin berbicara sedikit-sedikit nih Bu, untuk sebagai bahan refleksi pada pembelajaran selanjutnya nanti. Gak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa Bu. Ini nih Bu, saya mau menanyakan ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan setelah pembelajaran yang Ibu lakukan, bagaimana nih perasaan Ibu sekarang dalam pembelajaran tadi dan setelah pembelajaran yang Ibu laksanakan ini? Bisa nggak Ibu? Utarakan, iya.
pastinya senang Bu, dan ini jadi pengalaman baru ya untuk saya gitu, dan saya juga merasa lega lah gitu Bu, karena akhirnya saya bisa menerapkan apa yang pernah saya pikirkan, apa yang pernah saya bayangkan, saya bisa nggak gitu, ternyata saya bisa gitu. Oke, jadi ada perasaan lega, ada perasaan senang. Oh, rupanya saya bisa. Yang selama ini hanya ada dalam bayangan saya, ternyata tidak susah untuk melakukannya. Begitu mungkin. Oke. Nah, jadi dalam pembelajaran tadi nih Bu, kemarin kan adalah harapan Ibu, ada yang ingin Ibu capai, nanti maunya pembelajaran itu seperti ini, murid saya yang 4 ini nanti dalam kondisi begini. Sudah sesuai enggak pembelajaran yang berlangsung tadi dengan harapan yang Ibu capai tadi? Kalau untuk proses belajar murid yang ingin saya terapkan pembelajaran diferensiasi itu Bu, sudah sangat memuaskan untuk saya gitu, karena saya lihat murid-murid tersebut semangat dan lebih aktif dari biasanya Bu dalam pembelajaran. Tapi dalam proses penerapannya pastinya ada beberapa kendala Bu. Tadi kan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prosesnya udah sesuai. Tapi kita tahu kan semua yang kita lakukan itu pasti tidak akan berjalan sempurna seperti yang kita harapkan 100% begitu. Seperti yang Ibu bilang ada kendala. Bisa nggak Ibu deskripsi atau sebutkan kendala-kendala yang Ibu hadapi tersebut? Kendala yang saya alami itu Bu, tadi kebetulan mati lampu Bu gitu. Jadi itu jadi salah satu hal yang menghalangi atau menghambat saya untuk menggunakan atau menerapkan video pembelajaran yang sudah saya siapkan untuk murid-murid saya memiliki gaya belajar audiovisual. Tapi syukurnya tadi ada beberapa rekan guru yang membawa perangkat laptop, jadi saya pakai dan itu saya bagikan ke setiap kelompok dalam murid yang saya ajarkan, sehingga itu bisa menjadi salah satu solusi yang bisa saya gunakan Bu, supaya pembelajaran itu tetap berlangsung. Oh, bagus juga itu Bu. Jadi kendala yang Ibu hadapi tadi mati lampu, Ibu ambil solusinya dengan meminjam laptop beberapa rekan kebetulan dibawa dan dibagikan, penayangan video bisa dilakukan di situ. Oke, mantap. Nah, kalau begitu nih Bu, dari pembelajaran tersebut, dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa yang Ibu ingin capai atau yang Ibu ingin kembangkan dari pembelajaran itu? Dari pembelajaran, maksudnya ini kompetensi ke murid atau ke guru ya Bu? Ini kompetensi kita sebagai pendidikan pasti ya tentunya memiliki 4 kompetensi ini Bu. Dari 4 kompetensi itu yang mana yang Ibu capai? Yang saya capai pertama pastinya pedagogi ya Bu, terkait penerapan kompetensi pedagogi guru gitu Bu. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan atau yang Ibu ingin capai itu pada kompetensi pedagogi guru, karena menurut sebagai guru kita itu yang utama, pedagogi yang utama, cara kita kepada murid begitu mungkin ya Bu. Nah, jadi dari yang sudah terlaksana ini ya Bu, kira-kira nih Bu, ya pasti kita ingin ada sebuah perubahan, sebuah perbaikan begitu. Jadi apa yang Ibu harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang pastinya yang saya harapkan ya Bu, di pembelajaran selanjutnya saya juga boleh lebih paham lagi terkait penerapan terkait diferensiasi ini, karena saya lihat memang sangat bermanfaat ya Bu gitu untuk murid saya, karena saya lihat juga pada murid saya memang butuh yang namanya variasi dalam pembelajaran gitu Bu. Oh, jadi dari yang Ibu sampaikan saya bisa menggarisbawahi ini, Ibu akan lebih sering menerapkan pembelajaran diferensiasi begitu, karena menurut Ibu itu lebih efektif bagi mereka begitu, itu akan lebih berhasil meningkatkan pengetahuan mereka begitu ya Bu. Oke, baiklah Bu, jadi pertanyaannya hanya sampai di sini. Semangat terus untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Ibu sudah bersedia saya tanya-tanya. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Saya juga berharap untuk pembelajaran selanjutnya Ibu bisa
melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi. Begitu Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Saya juga berharap Ibu juga bisa menyelesaikan apa yang Ibu lakukan dengan baik dan lebih berkompetensi. Baik Bu.